Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TV-mu edisi Sabtu 27 Februari 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita, antara lain menolak diwawancarai, anggota DPR Komisi 5 lari usai diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Konsep rumah sakit aman bencana menjadi isi diskusi klaster kesehatan yang diadakan oleh MDMC. Uni Eropa meminta agar negara-negara anggotanya untuk tidak menjual senjata-senjatanya ke Saudi. Bersama saya Ariel Monza, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa lari menghindar dari kejaran awak media yang ingin mewawancarainya usai diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Awak media berusaha mengejar anggota DPR tersebut hingga ke depan Wisma Bakri. Inilah tingkah laku anggota DPR RI Komisi 5 yang melarikan diri menghindar dari kejaran awak media yang ingin mewawancarainya usai diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait kasus suap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Terjadi kejar-kejaran oleh awak media yang berusaha mewawancarai mengejar anggota Komisi 5 tersebut hingga ke tengah jalan Rasuna Said. Fatan, anggota Komisi 5 DPR RI ini diduga takut dari sorotan kamera dan pertanyaan awak media yang biasa meliput di KPK. Fatan berusaha menghindari dari kejaran awak media hingga akhirnya berhasil menaiki sebuah taksi dan menghilang. Meski hanya ditanya seputar pertanyaan oleh penyidik KPK, Fatan tetap bungkam dan sesekali mengatakan tidak ada. Bahkan Fatan terlihat pucat ketika dipertanyakan keterlibatannya dalam kasus suap di Kemen PUPR yang menjerat kawan sejawatnya di Komisi 5, Damayanti Putranti. Dari jadwal pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK pada hari Kamis, penyidik KPK memanggil saksi untuk tersangka Abdul Khoir secara maraton dari anggota DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, diantaranya Fatan, Muhammad Toha, Alamuddin Dimyati Rois, dan Damayanti Putranti. Dalam kasus ini KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan menahannya, yaitu Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir diduga sebagai pemberi suap, serta penerima suap yaitu anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Putranti, serta 2 asistennya Desi A. Edwin, Julia Prasetyarini. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Para kepala bidang hukum kepolisian Republik Indonesia menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menjalin kerjasama dengan KPK dalam bidang koordinasi, supervisi, dan pengawasan kasus tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerjasama dengan Polri dalam bidang koordinasi, supervisi, dan pengawasan kasus tindak pidana korupsi. Kesepakatan tersebut dihasilkan usai kunjungan kerja Divisi Hukum Polri ke KPK. Kehadiran para kepala bidang hukum Polri se-Indonesia ini tiba di gedung KPK Jakarta dipimpin oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Muhammad Iriawan. Usai mengadakan pertemuan dengan petinggi KPK, Kadif Humas Polri Irjen Muhammad Iriawan mengatakan nantinya KPK dan Polri akan berbagi tugas untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang sudah disepakati bersama antara KPK Polri dalam bidang koordinasi, supervisi, dan pengawasan tindak pidana korupsi. Kami berdiskusi, kemudian memberikan pencerahan dari para ketua KPK kepada para kabin Polda yang ada. Kemudian juga ada di sini masalah koordinasi, supervisi, dan sebagainya. Jadi intinya kami meminta pencerahan dari para pimpinan maupun juga KPK kepada para kabin yang ada di Polda sendiri. Dulu pernah dilakukan nggak sih Pak? Ya? Antar kabin pernah dilakukan nggak dulu? Baru kali ini, kebetulan kami kabinnya, kami mempunyai terobosan kreatif, yaitu salah satunya kunjungan kerja ke Pak dibahas soalnya ini apa sih Pak? tentunya ada tadi yang disampaikan oleh Ketua KPK, apakah untuk koordinasi
koordinasi, kemudian supervisi dan pengawasan dan sebagainya. Dalam pertemuan yang berlangsung cukup singkat itu, diikuti oleh 57 anggota polisi, diantaranya 32 polisi merupakan kepala bidang hukum setingkat Polda, sementara sisanya merupakan fungsional bidang hukum dan dari Divisi Hukum Polri. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lainnya. Belum lama ini anggota Komisi 4 DPR RI Ivan Has terjerat kasus narkoba. Ivan yang merupakan putra dari mantan Wakil Presiden Hamzah Ashini tertangkap dalam operasi penggerebekan di Komplek Kostrad Tanah Kusir. Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengaku siap untuk menyambut cek urin di kalangan anggota Dewan. Belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI sekaligus anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fani Safriansah atau Ivan Has terjerat kasus narkoba. Ivan ditangkap saat sedang berada di Komplek Kostrad Tanah Kusir. Hal ini menunjukkan jika bahaya narkoba tak mengenal siapapun termasuk anggota Dewan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengaku siap jika suatu waktu dilakukan cek urin di kalangan anggota Dewan, hanya saja dirinya meminta jangan terlalu bersikap berlebihan dan menghormati kedaulatan rakyat. Oh boleh aja, ya. Tes urin aja sekarang aja kalau bisa, kalau perlu, ya. Saya senang kalau ada tes urin kayak gitu. Tapi jangan lebay juga, ya. Karena yang perlu diingat DPR ini lembaga perwakilan rakyat, ya. Jangan sampai kejadian seperti kemarin KPK bawa senjata masuk ke gedung ini. Itu artinya sebenarnya juga tidak menghormati kedaulatan rakyat. Jadi jangan hanya karena dua oknum seperti yang saya katakan tadi dalam ini soal narkoba itu lantas kemudian digeneralisasi DPR berarti ini harus dicek semuanya gitu. Hanafi juga meminta agar tidak berlebihan dalam menyikapi permasalahan ini dan menanggapi semua anggota Dewan sama hanya karena oknum tertentu saja. Hal ini karena dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap DPR. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR menilai hanya segelintir anggota Dewan yang tidak memegang amanah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Menanggapi banyaknya anggota Dewan yang terlibat kasus korupsi, Wakil Ketua Komisi 1 Hanafi Rais meminta masyarakat tidak menilai semua Dewan seperti itu, sebab itu hanya segelintir anggota Dewan yang tidak dapat memegang amanah rakyat dengan baik. Banyaknya elit politik, khususnya anggota Dewan yang terlibat kasus korupsi, sebut saja beberapa nama seperti Rio Capella, Damayanti, Dewi Yassin Limpo, dan sejumlah anggota Dewan lainnya ini menunjukkan jika anggota Dewan tidak mampu memegang amanah rakyat. Dan ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik, khususnya DPR. Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengaku prihatin melihat kejadian ini. Namun, ia meminta masyarakat tidak langsung menilai semua anggota Dewan itu negatif, hanya karena segelintir oknum saja. Karena tidak semua anggota Dewan seperti itu. Kita prihatin dengan kejadian-kejadian semacam itu, ya. Dan kita juga sebenarnya di sisi lain berharap banyak bahwa DPR tidak lantas kemudian digeneralisasi bahwa semuanya itu jelek, negatif hanya karena oknum 1-2 orang saja. Nah, ke depan tentu citra yang semacam itu akan diperbaiki oleh DPR dalam konteks misalnya produksi legislasi yang lebih banyak dan lebih berkualitas, supaya tidak lagi publik bicara soal
yang jelek-jelek tentang DPR, tapi memang suatu hal yang bermanfaat langsung dengan masyarakat. Selain itu, menurut Hanafi, sebagai solusi untuk memperbaiki citra DPR ke depannya, perlu memproduksi banyak legislasi yang jauh lebih berkualitas. Ini dilakukan agar publik tidak lagi membicarakan hal yang negatif tentang DPR, karena dampak legislasi ini positif untuk masyarakat. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Fraksi PAN DPR RI menggelar diskusi publik yang bertema "Mau dibawa kemana penyiaran kita?" Guna mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran yang memenuhi harapan publik. Dari diskusi ada beberapa fokus untuk Undang-Undang Penyiaran. Salah satunya pemberian denda bagi media yang melanggar aturan. Diskusi publik ini juga dihadiri sejumlah tokoh seperti Hanafi Rais selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Idi Muzayat, Pinky Triputra selaku Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, dan Edi Kuscahyanto selaku Direktur TV Muhammadiyah. Dalam diskusi ini, semua narasumber menyampaikan pemaparannya mengenai penyiaran dan juga memberikan dukungan untuk penguatan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus anggota fraksi PAN Hanafi Rais menilai ada beberapa fokus yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Di antaranya, denda sebesar pemasukan iklan pada program yang kontennya melanggar aturan P3SPS yang dibuat KPI, dan dibuatnya media rating konsil untuk mengawasi lembaga rating di Indonesia. Yang urgent terkait dengan konten, yang pertama adalah kita mendorong supaya sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar aturan siaran itu tidak hanya sanksi teguran, tapi salah satunya bentuknya itu adalah denda. Jadi sifatnya adalah finansial. Dan ini kita harapkan bisa menimbulkan efek jerah kalau kemudian ada hal-hal yang terulang seperti yang kemarin itu, yaitu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan digitalisasi itu sendiri, ya. Selain TV-TV atau lembaga penyiaran itu bersiaran secara digital, kita harapkan juga ada digital dividend yang juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Apakah itu untuk early warning system, bencana alam misalnya, atau untuk internet broadband, atau untuk kepentingan TVRI RRI. Nah, jadi ini sifatnya bisa lebih majemuk, tidak hanya khusus penyiaran saja. Selain itu, Edi Kuscahyanto selaku Direktur TV Muhammadiyah yang kini menjadi televisi digital, mendukung langkah DPR untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran ini, dan berharap revisi Undang-Undang Penyiaran nanti mampu membuat persaingan antar media ke depannya menjadi adil. Dan itulah sebetulnya harapannya, agar bagaimana dari RUU penyiaran nanti jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat, di mana penyedia konten dan penyedia multiplexing itu menjadi satu, dan kami harus menyewa kepada mereka. Bayangkan kami harus bersaing pada orang pemegang multiplexing yang juga penyelenggara konten. Nah, ini persoalan-persoalan seperti ini menjadi masalah bagi kami, khususnya penyelenggara TV digital dan TV lokal, dan tentu saja persoalan frekuensi itu kan saja pengusaha kecil yang menjadi korban, tapi juga kepentingan publik. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah mulai menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPN pada 21 Februari 2016, upaya ini dilakukan untuk menekan jumlah sampah plastik di Indonesia. Hampir setiap tahunnya, kota besar dunia telah menghasilkan sampah sebesar 1,3 miliar ton. Manajemen sampah yang buruk, terutama di negara berkembang, menjadi salah satu pemicunya. Di Indonesia sendiri, angka pendaur ulangan sampah masih cukup rendah, yakni di bawah 50%. Kesadaran membuang sampah yang tidak pada tempatnya menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, bertepatan pada Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari kemarin, pemerintah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar
kepada masyarakat. Mulai sekarang, masyarakat akan dibebani pada setiap kantong plastik yang digunakan sebesar Rp200 per kantong plastik. Kita kan karena ini masih perkembangan, dia sudah minimal 2 tapi dengan ini namanya poin bahwa itu sudah di pemerintah tahu nggak sampah plastik kita diambil di mana? pusat itu memberikan Di mana ya? Sebagian doang. plastik Sebagian besar. sekarang dicoba oleh semua Kemudian menjadi pulau dan nanti aturan-aturannya mereka yang lalu bagaimana pengaturannya di seluruh Indonesia, nanti kita akan lihat dari hasil evaluasi kita selama 6 bulan uji coba. Berdasarkan data dari Ocean Konservasi, sampah kantong plastik secara konsisten termasuk dalam 10 puing-puing sampah yang paling banyak dikumpulkan dari seluruh pantai yang ada di dunia. Tingkat dekomposisi yang sangat lama dari kantong plastik membuat sampah dari kantong plastik banyak mengambang di lautan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, gerakan pemerintah akan penggunaan kantong plastik berbayar ini menjadi tujuan agar penggunaan kantong plastik di Indonesia dapat ditekan. Tim TVMU memberitakan. Beralih ke berita lainnya, Majelis Ulama Indonesia pekan ini menerima kunjungan Grand Imam Syekh Al-Azhar yang memberikan pandangan mengenai kearifan dalam perbedaan agama. Seperti diketahui, Al-Azhar adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang mengembangkan paham Islam moderat, Islam yang rahmat lil alamin. Majelis Ulama Indonesia menerima kunjungan Grand Imam Syekh Universitas Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad dan sejumlah ulama dari Majelis Hukama Al-Muslimin. Sesuai informasi yang didapat dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Syekh Ahmad Muhammad memberikan pandangan mengenai kearifan dalam melihat dan mengamati perbedaan agama. Kita tahu bahwa Al-Azhar adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang sangat masyhur, yang senantiasa mengembangkan faham Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, dan karenanya Indonesia merasa bersyukur bahwa Syekh Al-Azhar itu bisa hadir ke sini, tidak hanya bertemu dengan masyarakat, tapi juga tidak hanya bertemu dengan presiden, dengan para ulama. Dalam menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia sangat berterima kasih karena sesuai dengan momentum pada saat para ulama perlu mendapatkan pandangan-pandangan mengenai Islam moderat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang ini. Kementerian Agama sendiri telah melakukan langkah konkret dalam menerima perbedaan agama tersebut, antara lain dengan memperkaya kurikulum dan memberikan wawasan multikultural kepada pemuka agama dan guru-guru agama. Bahkan forum dialog antara sesama pengajar mata pelajaran pendidikan agama, sehingga satu sama lain bisa mempelajari agama yang harus lebih mengedepankan aspek substansi dan esensinya untuk kemaslahatan, bukan menjadi alat pertentangan sesama manusia. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Syahputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan berita menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV. Muhammadiyah memiliki sejarah yang baik dalam menjangkau warga masyarakat yang kurang mampu. Dalam mengatasi masalah kesehatan ini, salah satu organisasi kesehatan nirlaba, Vitamin Angel, menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah untuk tujuan kesehatan, menghapus penderitaan anak negeri dari bahaya kekurangan gizi, terutama vitamin A.
Yeah, I think very strongly that there's a common vision of what Muhammadiyah would like to do with what we like to do, and that is to improve the nutritional status of children here in the country and to eliminate or remove or lower the burden of disease that results from poor nutrition. What organizations like Muhammadiyah do that is very important is there are large portions of the population that don't have access to national health services. And in those areas of the country where people have a hard time accessing national health care services, the only other opportunity for getting services is from organizations like Muhammadiyah, from the clinics and hospitals that operate around the country. That's where people go. Those people are hard to reach, and Muhammadiyah has a long history of being able to reach hard to reach persons within the population. And what we think we Ini adalah merupakan kerjasama yang sangat penting mengingat bangsa kita masih mengalami berbagai masalah termasuk masalah ekonomi sehingga banyak masyarakat yang sesungguhnya kelihatan secara fisik sehat tetapi sebenarnya mereka mengalami kekurangan nutrisi termasuk vitamin sehingga rentan terhadap berbagai macam penyakit dan juga keterbelakangan mental. Nah, ini saya kira satu di antara bentuk intervensi yang akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. The formulation of vitamin A that is being used in supplements around the world are well researched, well studied. There are in excess of 26 international studies, actually some of which have been done right here in Indonesia. And in fact, some of the landmark research that was done here in Indonesia in joint research project between the University of Indonesia and Johns Hopkins University in the United States. And in fact, the whole movement to promote supplementation really started here in Indonesia and has been the subject of more than 26 studies and has been proven to be and demonstrated to be safe and effective, so no one should have any concerns about using a supplement for access to vitamin A. The other option is if you don't get vitamin A and you are undernourished, you actually risk further infections, childhood infections, because if a child is undernourished, they are predisposed to having an infection. If they are already suffering from a childhood infection, they will be predisposed to becoming undernourished. And both of those circumstances are bad circumstances. And the only way to resolve it is by getting very quickly more vitamin A into the child. And a synthetic vitamin A can do that. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC mengadakan diskusi penerapan konsep Rumah Sakit Muhammadiyah Aman Bencana. Program ini merupakan program pertama di Indonesia yang melibatkan stakeholder di bidang klaster kesehatan kebencanaan. Tetap membuat bahwa sektor kesehatan menjadi bagian dari pelaku-pelaku kita. Kami dapatkan selama dibagi dalam tahunan. Jadi jangan sampai
bilang kasihan sudah terlanjur dikit. Aktivitas di pelabuhan karena yang kecil. Dalam rangka menyambut milad ke-59, Universitas Muhammadiyah Medan menggelar lomba kreativitas dan ilmiah mahasiswa dengan tema kreativitas dan inovasi untuk melahirkan mahasiswa berprestasi dan religius. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani membuka lomba ilmiah dan kreativitas mahasiswa dalam rangka milad ke-59 UMSU. Lomba ilmiah dan kreativitas mahasiswa UMSU ini dalam rangka menyambut hari jadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang genap berusia 59 tahun. Dengan mengambil tema kreativitas dan inovasi untuk melahirkan mahasiswa berprestasi dan religius. Dengan melombakan 11 kegiatan lomba, berbagai kegiatan akademik di berbagai fakultas yang dikelola oleh unit kegiatan mahasiswa yang telah berhasil mengkolaborasikan prestasi akademik dan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Prestasi non-akademik mahasiswa dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa UMSU yang meraih prestasi tingkat regional maupun nasional. Lomba ilmiah dan kreativitas yang berlangsung selama sepekan itu, tercatat sebanyak 450 mahasiswa ikut menjadi peserta dari berbagai lomba. Rektor UMSU Agus Sani menegaskan rasa syukurnya atas usia UMSU yang ke-59 dengan segala prestasi yang dicapai. Kita bangga dengan karya pendahulu dan semangat generasi penerusnya dalam membangun UMSU. Pertama tentu kita bersyukur di usia UMSU yang ke-59 ini tentu kita harus berbangga bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, terutama para senior kita, begitu mereka bersusah payah dalam rangka menjadikan UMSU ini sebagai sebuah lembaga pendidikan yang betul-betul diperhitungkan di Sumatera Utara ini. Pada hari ini generasi penerus membuktikan bahwasanya keberadaan UMSU pada hari ini adalah bagian daripada perguruan tinggi yang ikut berkiprah dalam rangka mencerdaskan bangsa di Sumatera Utara ini. Nah, tentu kita berharap apa yang telah dicapai selama ini tentu perlu kita tingkatkan. Maka untuk itu kita berharap terutama dalam rangka manajemen dan tata kelola perguruan tinggi harus tetap mengacu kepada aturan main dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga Kementerian Ristek Dikti. Untuk itu sekarang ini program kita adalah bagaimana masing-masing daripada lini yang ada tadi untuk melakukan pembinaan dan juga melakukan perencanaan supaya bisa dilakukan bagaimana kualitas para mahasiswa dan juga kualitas dosen dari tahun ke tahun terus kita tingkatkan. Maka dengan kreativitas ini tentu kita ingin bahwasanya di dalam pendidikan tinggi ini bukan saja kegiatan akademik yang dapat, tapi perlu ada kolaborasi dengan kreativitas. Maka saya yakin dengan tampilan mahasiswa kita yang juga mampu di bidang akademik dan juga mampu di bidang kreativitas, inilah menunjukkan hasil daripada bagaimana UMSU itu melahirkan mahasiswa yang unggul, cerdas, percaya. Kita berharap di usia yang 9 tahun ini tentu ada beberapa yang menjadi catatan kita. Pertama, bagaimana kita harus melakukan penguatan terhadap lulusan kita yang setiap saat kemanapun mereka ditempatkan ataupun mereka dimerada, terutama kecintaan kepada Muhammadiyah itu terus melekat. Yang kedua juga tentu kita mampu untuk menciptakan soft skill, daya saing lulusan kita, sehingga dengan lulusan manapun dia bersaing, dia merasa mampu untuk melakukannya. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Kilas Internasional akan menutup jumpa kita kali ini. Saya Rion Monza dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah satu pihak revolusioner Suriah akan berdamai dengan rezim Assad selama 2 minggu. Komite Tinggi Perundingan PBB mempercayai bahwa perdamaian sementara tersebut dapat memberi kesempatan kepada rezim Assad untuk menentukan komitmen lain setelahnya. Sementara keputusan pihak-pihak revolusioner lainnya masih ditunggu sampai hari ini. PBB menyeru pengelanjutan akses bantuan kemanusiaan untuk 2 daerah porak-poranda Suriah, Dira dan Damaskus. Di kedua daerah ini juga terdapat 20.000 pengungsi Palestina yang membutuhkan bantuan segera. Hingga kemarin, sebagian pengungsi Palestina ikut serta melawan rezim Assad. Bahrain, Kuwait, dan Qatar mengikuti langkah Uni Emirat Arab sebagai bentuk loyalitasnya kepada Saudi dengan melarang rakyat ketiga negara tersebut memasuki wilayah Libanon. Menteri Luar Negeri Qatar menyeru para warganya untuk segera keluar dari Libanon demi keselamatan mereka dari ancaman Hizbullah maupun ormas-ormas Syiah di sana. Ketua Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR memberi peringatan kepada negara-negara Eropa bahwa penutupan wilayah mereka terhadap pengungsi akan menambah kekacauan di Yunani akibat penderitaan ribuan pengungsi yang tertahan di negara tersebut. UNHCR belum mampu memberikan jalan keluar alternatif untuk menanggulangi masalah besar yang harus dipikul Yunani karena ulah negara-negara Eropa lainnya.